Oke, aturan merupakan sebuah petunjuk atau pedoman yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan agar tertib dan teratur. Salah satunya yaitu adanya aturan di sekolah. Aturan di sekolah itu apa aja biasanya? Kalau di sekolah tidak boleh bawa HP, tidak boleh terus apa lagi? Iya, oke. Kita akan mempelajari tentang peraturan ya. Peraturan itu ada dua jenisnya. Yang pertama peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Yang pertama peraturan tertulis. Peraturan biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Jadi peraturan tertulis ini kalau tidak dilaksanakan atau dilanggar akan mendapat sanksi, ya. Ya. Contoh peraturan tertulis di sekolah yang pertama tadi. Untuk tata tertib sekolah, bentar ya. Tata tertib sekolah yaitu yang pertama masuk sekolah tepat waktu. Misalnya sebelum jam 7 sudah harus masuk ya. Yang kemudian memakai seragam lengkap sesuai hari. Kalau hari Senin pakai seragam apa? Merah putih. Hari Selasa? Merah putih. Hari Rabu? Hari Kamis? Olahraga. Hari Jumat? Hari Sabtu? Olahraga. Jadi memakai seragamnya harus sesuai jadwal. Kalau tidak sesuai jadwal nanti bisa kena hukuman ya. Besok dipakai ya dasinya ya. Tidak boleh membawa HP ya. Kalau sekolah itu tidak boleh membawa HP. Kelas 6 kan sudah mau lulus ya. Jadi sudah tidak ada pembelajaran. Oke, mengikuti upacara bendera. Siapa yang hari Senin setiap hari Senin mengikuti upacara bendera? Oke, ikut semua ya. Yang boleh nggak ikut ya? Oke. Mengikuti piket kelas. Di sini ada jadwal kelasnya, piketnya. Oke. Setiap Senin. Itu berapa? Itu kelas 5. Oh, itu kelas berapa? Kelas 5, 9. Oh. Belum ada jadwalnya. Ini siswanya 12 ya. Kalau dia mengikuti pelajaran dengan tertib dan sopan ya. Jadi setiap pembelajaran harus diikuti. Tidak boleh berkelahi atau berkata kasar kepada teman dan guru. Tidak boleh ya. Oke. Kemudian contoh peraturan tertulis di rumah. Contohnya jam belajar pukul 18.00 sampai 20.00 misalnya. Ada yang tahu nggak jam 18.00 itu jam berapa? Jam 6. Iya jam 6. Kalau jam 20.00 jam 8. Di sini kalau mau belajar ya. Belajar. Oke. Kemudian nomor 2, tidak boleh bermain HP lebih dari 1 jam per hari. Di sini ada yang udah punya HP? Belum. Dan HP ini kan. Kalau di rumah jangan kebanyakan main HP ya. Harus belajar ya. Mana? Ini HP tadi harus mainan di luar. Apa tidak sekolah? Udah main HP. Orang mau kita. Oke. Yang ketiga, tidur paling lambat 21.00.
biasanya itu kalau tamu datang ke kita itu tidak boleh lebih dari jam 9 gitu ya. Tidak boleh, tidak sopan ya kalau malam. Oke, yang ketiga, larangan membuang sampah di sungai atau selokan. Biasanya itu kalau di sekitar sungai kan ada tulisannya dilarang membuang sampah di sini gitu kan ya. Itu biar tidak apa? Tercemar dan banjir. Terus yang keempat, aturan membayar iuran kebersihan dan keamanan. Di sini ada nggak yang temannya membayar iuran kebersihan? Nggak ada. Iuran listrik. Iuran listrik kan itu per rumah ya, sendiri-sendiri ya. Oke. Kemudian aturan tidak tertulis. Apa? Biasanya aturan ini tidak ditulis ya. Itu dari kesadaran diri kita sendiri. Itu muncul gitu ya. Yang pertama, contoh aturan tidak tertulis di sekolah. Belajar dengan baik. Jadi tanpa harus ada aturan, kita sebagai siswa harus mempunyai rasa untuk belajar, ingin belajar ya, ingin mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, yang kedua, tidak bermalas-malasan. Kita tidak perlu bermalas-malasan ya. Kita harus rajin, terutama rajin belajar. Tiga, menghargai perbedaan suku, agama, dan ras dan golongan. Di sini kan kita kan terutamanya kita negara Indonesia ya. Kita berbeda suku, banyak sukunya di Indonesia. Apalagi agama ada berapa di Indonesia? Ada 6. Bisa disebutkan? Oke, membantu teman yang kesulitan. Jadi kalau temannya ada yang kesulitan atau kesusahan, membantu ya. Harus dibantu ya. Jadi Oke, yang berikutnya contoh aturan tidak tertulis di rumah. Yang pertama apa? Bisa dibaca?
mengganggu ya. Oke, di sini Ibu punya gambarnya. Yang pertama, peraturan tertulis di lingkungan masyarakat. Ini gambarnya. Yang pertama, aturan jam malam ya, yang tadi. Aturan jam malam. Jadi kalau malam itu kita tidak boleh bertamu lebih dari jam 9. Kemudian jadwal kerja bakti. Tadi ini contohnya ya. Kemudian larangan membuang sampah di sungai. Terus peraturan lalu lintas. Di sini ada yang pernah ke Purwodadi? Pernah lihat itu? Pernah. Oke. Ibu tanya, kalau warna merah itu artinya apa? Kalau warna kuning? Kalau warna hijau? Kemudian peraturan tidak tertulis di lingkungan masyarakat. Memberi salam kepada tetangga. Tidak menyalakan musik keras-keras karena mengganggu ya. Apalagi orang lain mengantri saat membeli. Biasanya kalau beli itu harus antri, jangan langsung. Harus antri. Siapa yang mau? Jadi terus aja. Ya kan harus antri. Biar tertib. Kemudian membantu orang lain saat kekurangan. Ada orang yang mau nyebrang, kalau nggak bisa nyebrang gitu ya, kita libatin, dibantuin, gitu. Oke, kemudian peraturan tertulis di lingkungan rumah. Yang pertama, meminta izin kepada orang tua saat bepergian. Kita harus meminta izin. Dicari ya, nanti dicari orang tua kalau nggak izin. Ya, apa betulan dulu? Aku akan meninggal. Tidur paling lambat jam 9. Di sini biasanya tidurnya jam berapa? Jam 9. Biasanya kalau pribadi ngapain dulu? Dia HP-nya dilihat apanya dulu? Kita
sebelum jam 7, kemudian memakai seragam sesuai jadwal kayak gini. Biasanya upacaranya pakai topi ya, pakai topi. Pakai terus kalau di sini pakai merah putih. Pakai sepatu hitam dan kaos kaki putih. Iya betul. Tidak boleh membawa HP di sekolah, tidak boleh. Mengikuti upacara bendera setiap dari sini harus mengikuti ya. Kemudian peraturan tidak tertulis di lingkungan sekolah. Yang pertama, memberi salam kepada guru. Biasanya kalau ketemu guru kan ada salam. Menyapa, gitu. Kemudian mangga itu teman yang kesulitan. Kalau ada teman kesulitan jatuh. Iya, jatuh dibantu ya. Harus dibantu. Tidak menonton pembicaraan guru. Itu tidak boleh ya kalau ibu gurunya lagi menjelaskan sesuatu. Itu tidak boleh memotong pembicaraan. Itu tidak sopan ya. Harus menunggu ibu gurunya berhenti bicara dulu terus itu dulu gitu ya. Saya ingin berbicara gitu. Oke, tidak duduk di atas meja karena meja tidak tempat belajar. Tempat belajar, tempat taruh buku. Kalau duduk itu harus di gimana? Kalau duduk di mana? Oke. Alasan pentingnya peraturan. Menjaga ketertiban, konflik atau pertengkaran, melatih disiplin diri, terus menciptakan rasa nyaman, terus bukan rasa tanggung jawab. Oke, menjaga ketertiban. Jadi kalau ada aturan itu kita boleh paham. Enggak apa-apa. Oke, menjaga ketertiban. Kalau teman-temannya nggak boleh nggak boleh ya. Nggak boleh bertengkar. Yang baru kayaknya nih nggak boleh bertengkar. Mencegah konflik atau pertengkaran. Kalau ada peraturan itu mencegah konflik. Kan sudah ada aturannya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kemudian melatih disiplin diri, kita menjadi disiplin. Itu kayak berangkat jam 7, baru jam 7 sampai sini. Itu dari siapa? Nggak boleh. Nggak boleh nakal ya. Oke, menciptakan rasa aman dan nyaman, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi kita kalau diberi peraturan itu memberikan rasa tanggung jawab karena kita tanggung jawab harus menaati peraturan. Jadi kita mempunyai rasa tanggung jawab akibat melanggar peraturan. Kalau melanggar peraturan ini akibatnya terus akan menyusahkan orang lain, ya terus tidak punya teman, ya terus sanksi sosial atau hukum. Oke, sanksi sosial tidak punya teman, ditegur atau dihukum. Biasanya ditegur. Kamu nggak boleh gitu ya. Kan kalau sama berangkat sekolahan, terus nanti ditegur gurunya besok jangan berangkat telat lagi ya. Jangan ya dia. Melanggar kenyamanan orang lain. Melanggar itu kayak antri, kamu antri kan? Kamu nomor 3, di sini ada nomor 2, nomor 1. Tapi kamu nyelonong di posisi. Itu kan mengganggu kenyamanan orang. Tidak boleh jadinya. Menjadi tidak dipercaya. Ini. Mana? Kalau kita
pijakan berdua. Gimana kalau sendiri gimana? Ini pokoknya atau enggak ini aku kan tapi nanti ini sendiri ya tadi pokoknya dua jadi dua kelompok satu kelompoknya itu 2 orang aku kan kan kalau berdua pas. Kalau gitu. Pokoknya satu kelompok 2 orang. Dan kelompok 2 orang. Ini kan ada peraturan tertulis dari cari kalau ini aku bisa waktunya 10 menit cukup. Oke, waktunya 10 menit ya. Nama panjang boleh, ini dibaca dulu. Ini dibaca dulu ya, dibaca dulu. Memakai sabun sesuai ketentuan jadwal itu termasuk peraturan tertulis atau tidak tertulis. Kalau peraturan tertulis berarti ditulis di peraturan tertulis di kolom itu. Memakai seragam sesuai dimasukkan ke dalam peraturan tertulis. Kalau tidak
Yang pertama, peraturan tertulis di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sesuai ketentuan jadwal. iya, terus Menolong teman yang kesulitan tanpa diminta. terus mengikuti upacara bendera. Kemudian masuk sekolah jam 7.15. Yang kelima, tidak meninggalkan Tanpa izin. kemudian peraturan tidak tertulis. Yang pertama, Tidak menyombongkan diri jika mendapat nilai tinggi. terus Memberi salam saat bertemu guru atau teman. Bersikap sopan meskipun sedang tidak diajak guru. Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak menertawakan teman yang salah menjawab. Oke, tepuk tangan. Bisa duduk kembali. Bisa duduk kembali. Kita bahas ya. Yang pertama, peraturan tertulis. Memakai seragam sesuai ketentuan jadwal. Itu termasuk peraturan tertulis. Menolong teman yang kesulitan tanpa diminta. Peraturan tidak tertulis. Mengikuti upacara bendera tertulis. Jika tidak menyombongkan diri mendapat nilai tinggi tidak tertulis. Tidak meninggalkan sekolah tanpa izin tertulis. Memberi salam saat bertemu guru atau teman tidak tertulis. Masuk sekolah jam 7.15 tertulis. Bersikap sopan meskipun sudah tidak diajar guru tidak tertulis. Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran tertulis. Tidak menertawakan teman yang salah menjawab tidak tertulis. Oke.
tertulis dan tidak tertulis. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Sudah tahu semua? Sudah. Pinter-pinter ya. Lapor kan tertulis di. Baik, anak-anak bisa duduk dulu ya. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa kalian pahami. Jangan lupa untuk belajar kembali di rumah ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke. Gimana? Kapan dulu? Kapan besok? Ketemu nih? Besok. Besok enggak? Besok ini kelas 5. Iya, kelas 5. Oke. Kan bisa ketemu kapan-kapan ya? Iya, bisa ketemu lagi ya. Iya, semoga bisa ketemu kembali ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Maaf bila ada salah kata. Sudah itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya kan dari otomatis pelajar ya, ajeng PPD nggih. Semarang ini 1 tahun. Nggih, 1 tahun nggih, Bu. Nek derajat niku nggih wingi itu Bapak 3 bulan. Nggih. Dipermudah nggih. Karena dia tetap masalah PPD. Nggih, nembe. 1 tahun yang lalu. Nggih, amarah. Sebenarnya jam ke-5, Pak. Yang jam ke-4 itu tidak bisa hadir karena sakit katanya. Sini gini. Nggih, jam ke-4 ini seharusnya kan Mbak Intan, tapi
tapi tidak hadir karena sakit. Berarti yang terjadi suka gini. Kemungkinan dia ngatan-ngatan mitos. Mungkin kalau kayak ini. Kan anu nek kan eman-eman nggih. Nggih. Eman-eman. Nggih, ra kepanangan. Nggih. Enggak sama. Oh, jadi sing izin sing bisa dulu. Sing pundi? Jadi mas-mas Oh, niku wae. nggih bisa jadi kabeh. Nggih, nggih. Wae niku mboten yang gendong nggih, mboten. Mboten. Oh, belajar jo. Kok basicnya gitu? Jadi anu penerima itu juga Apa? sertifikasi ini toh. Nggih, nggih. Nembe. Dek. Pak Eri. BPJS kan sertifikasi. Ini anu rada kosong sih.